Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat IAI yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sedikit kultum mengenai komunikasi. Melihat itu penting, mendengarkan jauh lebih penting. Mendengarkan itu penting, memperhatikan jauh lebih penting. Memperhatikan itu penting, mengerti jauh lebih penting. Mengerti itu penting, mengamalkan jauh lebih penting. Mengamalkan itu penting, mengamalkan dengan ikhlas jauh lebih penting. Mengamalkan dengan ikhlas itu penting, istiqomah menjalankan dengan ikhlas jauh lebih penting. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari interaksi sosial, yaitu komunikasi dengan sesama manusia, baik dalam penyampaian pesan, seruan, pelajaran, ataupun sebagai penerima pesan dan penerima pelajaran. Maka perlu bagi kita untuk bisa bijak dalam hal itu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah satu contoh bukti dari komunikasi yang baik akan menghasilkan kesuksesan, sebagaimana beliau telah sukses membawa dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang. Dengan komunikasi yang baik, maka pesan yang akan kita sampaikan akan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang kita maksud. Tetapi jika komunikasinya tidak baik ataupun kurang bijak, dapat menyebabkan pesan yang akan kita sampaikan terjadi kekeliruan. Maka dalam hal ini kita perlu bijak, baik itu dalam hal mengingatkan ataupun sekedar berbincang-bincang dengan teman kita. Jangan sampai dengan perbincangan, dengan penyampaian yang kurang tepat, bukannya menjadikan pesan itu baik diterima, malah menjadi suatu kesalahpahaman. Maka kita perlu belajar mengerti orang lain, baik dari emosional, kondisi jiwa, sehingga kita dapat menyampaikan komunikasi dengan baik dan komunikasi pun terjalin dengan baik pula. Nah, dalam hal ini saya ingin mengingatkan kepada semuanya bahwasanya kita sebagai manusia memang tidak terlepas dari kesalahan dan kelupa ya. Tetapi kita harus berusaha jangan sampai kita salah berkomunikasi. Pengalaman saya sendiri, karena kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pengalaman, terkadang pesan yang kita sampaikan terjadi kesalahpahaman. Maka mari kita bersama-sama berhati-hati dalam berkata, karena ada peribahasa, mulutmu atau perkataanmu adalah harimaumu. Karena ketika kita salah berkata, salah dalam menyampaikan pesan, salah menerima pesan, itu dapat menyebabkan suatu bahaya, baik itu yang membahayakan kepada kita ataupun menyakiti orang lain. Maka kita itu harus bijak ya, apalagi sekarang zamannya media sosial, di mana informasi atau komunikasi itu sangatlah terbuka. Jangan sampai ketika jari kita menyakiti emosional orang lain, menyakiti perasaan orang lain, maka mari kita sama-sama saling mengingatkan sebagaimana dalam Al-Qur'an, watawasau bis sabri watawasau bil
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, mengingatkan dalam hal kebaikan dan keburukan. Dan dalam hal mengingatkan pun kita harus bijak, jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain. Kita harus melihat kondisi orang yang kita ingati, jangan sampai kita menyakitinya. Intinya, komunikasilah dengan baik, dengan bijak, sehingga pesan yang akan kita sampaikan bisa sesuai dengan maksud dan isi dari pesan itu sendiri. Walaupun dalam suatu perdebatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Serulah kepada muslimin muslimat dengan seruan yang hikmah, lemah lembut, bahkan ketika ada perdebatan ataupun pembantahan, maka lakukanlah dengan bijak, dengan benar, dengan lemah lembut, sehingga apa yang kita sampaikan benar-benar murni, tidak ada emosi, marah, dan lainnya, sehingga pesan itu sampai dengan tujuan dan maksud yang sama tanpa ada kesalahpahaman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ada kata-kata sedikit. Jika setiap suara adalah musik, jika setiap gambar adalah lukisan, maka setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Ungzur makola walatang nurman kola. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sebagai pengingat dan untuk semuanya juga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.